Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan, jumpa lagi kami dari Media Tani Khatulistiwa. Kali ini kami membahas akan tentang bagaimana cara menurunkan cangkok yang sedang berbuah ya. Kali ini jambu madu deli yang rajin sekali berbuah, oleh karena itu kami selalu mencangkoknya. Nah, di video ini menerangkan dan bagaimana caranya menurunkan atau memotong cangkoknya yang sedang berbuah. Simak video ini sampai tuntas. Ya, yang pertama kita siapkan medianya. Nah, ini ada tanah bekas ya. Tanah bekas akan kita jadikan media baru. Kemudian tanah bekas ini kita campurkan sekam mentah ya. Perbandingan sekam mentah dan media tanah yaitu 1:1. Jadi jangan lupa media tanah dan sekam mentah 1:1. Kemudian kita masukkan sekam bakarnya ya. Sekam bakarnya ya setengah dari sekam mentah lah ya, setengah. Kemudian kita masukkan juga pupuk kandang. Nah, ini pupuk kandang ini kita menggunakan kotoran sapi yang sudah difermentasi. Ukurannya ya sama dengan sekam bakar. Kemudian kita aduk merata sehingga menjadi satu ya. Bisa menggunakan apa saja untuk mengaduknya. Setelah itu kita pastikan semuanya tercampur dengan rapi dan tidak ada gumpalan tanah atau kotoran lain seperti akar, ya kita buang saja ya, dan kita rapikan. Kemudian jangan lupa ada tambahan yaitu kulit telur. Nah, ini adalah kulit telur yang cukup bagus untuk campuran media. Biasanya kita taburkan bagian atas ketika sudah tanam. Kalau ini lebih bagus lagi kita campur semuanya agar merata, agar bisa menyentuh akarnya nanti ya. Nah, kalau kita tabur bagian atas tanaman agak lambat sekali ya untuk penyerapannya. Jadi kulit telur baiknya telurnya yang sudah kita jemur dan kita anggap tidak ada jamur. Jadi kalau bisa itu baik lagi kulit telurnya kita tumbuk ya. Kemudian langkah berikutnya kita masukin media yang sudah kita campur ke dalam planter bag. Nah, ini saya menggunakan planter bag ya, karena kalau kita pakai polybag tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena ini cangkokannya sudah berbunga, jadi nggak perlu kita pindah-pindahkan lagi. Kalau menggunakan polybag ya pasti bertambah besar, akan kita ganti polybag, jadi mengganggu pertumbuhannya. Langkah berikutnya kita persiapkan untuk memotong cangkokannya ya. Kita potong menggunakan, saya menggunakan gergaji besi ya, karena ini cangkokan bagian bawahnya cukup sempit, jadi saya gunakan gergaji besi ya, tinggal digesek-gesek saja. Perhatikan jangan sampai pergerakan cangkokannya, nanti bunga atau bakal buah ini bisa rontok. Jadi kita pegang pelan-pelan agar tidak bergoyang berat. Nah, sudah putus, kemudian kita bawa ke dekat media ya. Perhatikan baik-baik. Nah, ini cukup subur ya. Jadi ranting yang tidak produktif atau ranting air gitu ya, jadi harus kita buangkan. Jadi kita kurangi agar pertumbuhan buahnya cepat besar ya. Nah, jadi sengaja saya kurangi
daun-daunnya maupun ranting yang atau kita sebut tunas air. Perhatikan rapi-rapi ya. Sekarang daunnya kita sisakan sekitar 30 atau 25-30% saja. Untuk apa ya? Karena ini buahnya cukup banyak ya, yang bakal buahnya cukup banyak maksud saya. Langkah berikutnya kita bukakan plastik cangkokannya. Jadi kita bukakan plastik cangkokannya. Jadi pengikat plastiknya kita potong ya, potong agar terlepas semua plastik cangkokannya. Perhatikan baik-baik sehingga video ini bisa ditonton dan disimak sampai tuntas. Nah, plastiknya kita buka pelan-pelan agar media cangkoknya itu saya menggunakan kelapa ya, sabut kelapa yang sudah dihancur. Jadi tidak ada yang rontok ya, baik itu bakal buah maupun media cangkoknya. Nah, kemudian kita letakkan kepada posisi di atas medianya. Kemudian kita taruh tengah-tengah, lurus ke atas. Nah, kemudian kita isi media lagi ya, agar menutupi media cangkoknya. Nah, ini sudah hampir tertutup, tapi tetap kita tambahkan lagi agar lebih banyak ya, benar-benar menutup daripada akar yang keluar dari cangkokannya. Jadi kemudian media cangkoknya sampai tertutup ya, jangan sampai masih terbuka ke atas, dikarenakan kalau ditiup angin itu bisa tumbang cangkokannya. Oleh karena itu media cangkoknya harus tertutup atau tertimbun dengan media tanam bulan. Setelah itu sudah rapi, kita siram menggunakan air ya, bebas ya airnya, baik itu air tanah maupun air hujan, asal jangan menggunakan air pam ya, karena air pam itu ada obatnya, ada kimia. Nah, jadi 2 botol mineral sudah cukup ya, kita anggap itu 3 liter. Kemudian bakal buahnya kita bungkus menggunakan plastik ya. Jadi bagian bawah plastiknya kita bolongin ya, atau kita gunting tapi tidak putus. Untuk apa? Agar air masuk ke dalam bisa langsung keluar lagi. Nah, jadi sengaja kita bolongkan, baik itu bolongkan menggunakan besi panas atau pisau. Nah, lebih enaknya menurut saya gunting. Nah, setelah kita bolong-bolongin atau kita potong-potongnya, nah semua bakal buahnya kita bungkus. Kenapa dibungkus? Nah, ini bagi rekan-rekan yang biasa melihat jambu mantap sekali di pohon, bagus, setelah kita buka, kita petik, kita buka, ternyata busuk. Nah, itulah penyebabnya musuh jambu itu, kalau kita bungkus ya pasti busuk, hampir rata-rata busuk. Karena ini kita bungkus semua yang menjadi bakal buah ya. Pembungkusannya bisa menggunakan plastik kiloan atau plastik ya, untuk yang sering digunakan orang pasar ya bisa kita gunakan untuk membungkus jambu yang sudah menjadi bakal buah. Jadi perhatikan kalau membungkus jambu, jangan yang masih belum rontok rambutnya. Jadi kita bungkus yang sudah rontok rambutnya. Kemudian kita taruhkan atau kita simpan di bawah naungan, tidak kena panas langsung dan tidak juga kena
kena hujan. Jadi benar-benar kita taruh di bawah naungan. Nah, kebetulan jambu di sebelahnya ini cukup tinggi ya, sehingga bisa kita taruh di bawahnya. Karena memang di tempat ini tidak kena panas langsung atau matahari langsung, dan juga tidak kena hujan langsung. Agar apa? Nah, kebetulan ini karena baru turun cangkok, jadi memang benar kita taruh di tempat yang teduh. Perhatikan. Nah, sekarang kita cek apakah ini sudah seminggu kemudian ya. Seminggu kemudian kita cek buahnya atau bakal buahnya apakah ada yang rontok atau tidak.